Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pramana dengan NIM C0D02436. Saya berasal dari jurusan Perpajakan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pemotongan PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ini diterapkan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berada di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan karena pemerintah Indonesia tidak memiliki wewenang langsung untuk melakukan pemungutan pajak kepada pihak luar negeri yang tidak berdomisili ataupun tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Latar belakang. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan ketentuan yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Aturan ini penting karena WPLN tidak berada dalam yurisdiksi penuh otoritas pajak Indonesia, sehingga pemotongan oleh pihak yang membayar menjadi mekanisme utama untuk menjamin penerimaan negara. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi lintas batas dan pesatnya perkembangan ekonomi digital, PPh Pasal 26 berperan penting dalam memastikan Indonesia tetap memperoleh hak pemajakannya atas transaksi internasional. Selain itu, keberadaan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B menjadi bagian penting untuk menghindari pemajakan berganda dan memberikan kepastian bagi investor. Konsep dan dasar hukum PPh Pasal 26. Misalnya itu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan WPLN dari sumber Indonesia. Hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang 36 2008, PMK Tarif, dan P3B serta per Dirjen Pajak. Tujuannya itu kontribusi pajak dari WPLN dan kepastian hukum. Objek PPh Pasal 26. Satu itu dividen bunga, royalti sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, keuntungan penjual aset di Indonesia. Karakteristik diterima WPLN tanpa BUT, dihitung dari bruto. Tata cara pemotongan dilakukan oleh WPDN, BUT pada pemerintah penyelenggara kegiatan. Dilakukan saat penghasilan dibayarkan atau tersedia atau due date. Tarif umum sama dengan 20% dari bruto, bisa lebih rendah jika menggunakan P3B. Penyetoran dan pelaporan. Penyetoran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan SPT masa PPh unifikasi sebelum tanggal 20 harus terbitkan bukti potong PPh pasal 6. Didukung e-Bupot untuk efisiensi dan akurasi. Pengaruh P3B, penurunan tarif WHT, dividen bunga royalti, menentukan alokasi hak pemajakan antar negara, syarat COD atau DGT-1 atau DGT-2. Tanpa COD, tarif domestik bertarif 20%. Simpulan, PPh Pasal 26 adalah aturan penting yang memastikan negara tetap mendapatkan pajak dari penghasilan yang diterima oleh pihak luar negeri dari Indonesia melalui sistem pemotongan oleh pihak yang membayar. Pemerintah dapat mengamankan penerimaan pajak meskipun penerima penghasilan berada di luar negeri. Adanya P3B juga membantu mencegah pajak berganda dan memberikan kepastian bagi investor asing. Dengan perkembangan transaksi internasional dan ekonomi digital, pemahaman terhadap PPh Pasal 26 sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya berjalan benar dan adil. Secara keseluruhan, aturan ini membantu menjaga penerimaan negara sekaligus mendukung hubungan ekonomi dengan negara lain. Sekian dari presentasi yang sudah saya lakukan pada malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.